berani terlebih dahulu untuk memulai bertanya unek-uneknya sama siapa, ya, unek-uneknya sama siapa, apa yang ingin disampaikan, sampaikan mengenai apapun itu. Dan harapan saya nanti bagi yang disebut namanya, ini nggak usah pakai istilah analogi, langsung saja. Saya tidak suka dengan si Anu karena ini. Dan mohon pengertiannya untuk yang disebutkan ataupun nanti kawan-kawan kita ada yang unek-unek, contohnya sama saya, siapapun nanti pun ada kawan-kawan unek-unek sama saya, ungkapkan. Dan saya ataupun nanti yang disebut namanya, jangan merasa bahwasannya kita tuh dijauhi oleh dia, dibenci oleh dia, kayak gitu loh ya. Kekurangan ada pada kita, semua itu serba kekurangan, tidak ada yang sempurna. Oke? Untuk itu siapa yang berani duluan, inisiatif duluan untuk memulai ini semua? Oke. Tunggu dulu, saya ngomong. Tapi bukan masalah tadi itu enggak. Yang kamera nanti lo agak fokus dulu. Tolong ya dengar aku bentar ya. Kayak gini aja caranya biar kita nggak siapa yang duluan. Semua Bogi, mulai darimu. Komen semua kita buruk jelek. Jadi kita kebagian semua. Tunggu dulu. Nah, sebelum komentar buruk jelek ya, kita kan nggak tahu sifat orang gimana nih. Ada orang yang dibilangnya jujur aja sama aku tentang sifat jelek aku, tapi nanti dia masuk ke hati jadi nahan. Nah, itu dia. Oke. Tujuan kita di sini gini loh. Gini ya, please. Kita kalau misalkan nggak sekarang juga kapan lagi mau kita tuh dewasa. Itu loh. Kapan kita menuju ke sana? Ya. Memang pasti tidak bisa bilang enggak untuk orang yang nanti di komen itu pasti ada unek-unek. Tapi kalau misalkan kita dewasa, unek-unek terhadap kita itu justru jadikan pelajaran bagi kita gitu. Please. Dan nanti akan tampak apabila orang yang di komen itu kehidupannya akan berbeda dengan kita semua di lingkungan keluarga ini sehari-harinya, itu akan tampak gitu loh. Berarti dia memang tidak mau nggak respect terhadap kita, oke? Oke, karena saudara Rizky meminta dari saya, langsung saja. Ini komen keseluruhan ya? Oke. Satu persatu ya? Mulai dari sini atau sana terserah. Satu-satu orang. Lama banyak. Bogi. Gini aja kalau menurutku gini, oke. Ya, gini loh. Sekarang kan kalau misalkan kita komen, ini memang ya setiap orang pasti ada unek-unek juga. Tetapi ketika dipaksakan tidak ada unek-unek, kemudian dia menambahkan unek-unek, nanti menjadi panjang. Jadi gini aja, siapa yang bersedia pertama untuk mengungkapkan itu, nanti dari sini berkesinambungan, pasti ada gitu yang menjawab. Nah, kayak gitu loh. Sekarang siapa yang ingin bersedia duluan? Oke, Ade, kita dengarkan, please. Ya, please. Kepada kawan-kawan semuanya, dengarkan kawan kita mau bicara apa. Oke, silakan Ade. Assalamualaikum. Berdirilah berdiri. Biar lebih enak. Sini aja. Gini ya, aku sadar di sini itu ini untuk keseluruhan, nggak secara individu, ini keseluruhan dulu ya, dari keseluruhan semuanya, kita semua di kelas ini keseluruhan, kita ini sama-sama 31 orang duduk di bangku yang sama, ibaratnya di kelas yang sama, menuntut ilmu dengan pelajaran yang sama, ibaratnya seperti itu kan. Di sini aku ingin mengungkapkan bagaimana karakter aku yang sesungguhnya. Ya, aku nggak berharap kalian itu memahami aku seutuhnya, itu enggak. Cuma setidaknya kalau aku udah bilang aku seperti apa, kalian tuh setidaknya itu biar tidak memahami, tapi setidaknya sudah mengerti aku tuh gimana gitu kan. Aku tuh tipikal orang yang suka bercanda, tapi mungkin kalau aku bercanda itu mimik aku itu seakan-akan serius, karena memang nggak tahu kenapa itu memang udah bawaan dari sananya, dan itu karakter yang aku dari kecil. Aku tuh kalau ngomong memang suka asal menjedak aja, kayak pintu nggak ada kuncinya, blak gitu kan. Dan kemudian aku jujur aku rasa nggak cuma dari SD, SMP dan SMA, bahkan Jauri ini teman sekelas aku, Ade sendiri, Jauri juga udah pernah kena konseling kelompok kayak gini, dan penyebabnya itu adalah aku sendiri dan juga Jauri dan teman-teman yang lain. Pada saat itu aku punya sahabat sendiri namanya Linda itu. Dia itu bahkan sahabat dekatku itu aja, dia bukan tipikal orang yang bisa nahan perkataanku kan, tapi dia itu
disimpan, akhirnya jadi kayak gunung es dan ternyata meledak kayak gitu kan. Dan akhirnya itu jadi omongan yang nggak enak gitu loh. Jadi seandainya kalian merasa ternyata aku tuh tahu apa yang aku ungkapkan itu sebenarnya tuh nggak untuk menyinggung, tapi mungkin kalian tuh beda persepsinya sama apa yang udah diungkapin kan, seperti itu. Sebagian besar di sini, Adi tahu dari semua orang ini pasti banyak yang tersinggung, kayak misalnya si Sri, ini siapa namanya? Kono kawan dulu kok. Abu-abu ini, aduh, Endang, Permita dan Hanif, bagus. Semua pasti pernah merasa tersinggung apa sama apa yang udah pernah. Tapi jujur, real demi Allah, lillahi ta'ala, itu bukan untuk menyinggung ataupun menyakiti perasaan. Itu semua sebenarnya pure dari dalam hati aku tuh cuma buat bercanda aja gitu. Jadi seandainya tatapan mata aku tuh memang kayak gini, passion mata aku kan seperti ini, aku terkesan lebih judes, ya kan? Aku memang terkesan lebih judes, lebih nggak bisa menghargai perasaan orang lain. Itu sebenarnya bukan seperti tidak menghargai perasaan orang lain, cuma aku ngerti itu cuma sebenarnya itu cuma bercanda. Makanya setiap ada bercandaan itu saya bilang semenjak di sini ya, karena ada yang berpikiran di sini tuh semuanya itu, nggak semua sih, tapi mayoritas dan minoritas itu sangat sedikit ya pasti. Mayoritas itu masih belum bisa menerima aku dengan keadaanku, karena mungkin kita baru beberapa bulan bareng ya kan, itu pasti, karena kita belum bisa memahami karakter kita masing-masing. Dengan dari itu belum. Jadi seandainya aku melakukan hal seperti itu, jujur lillahi ta'ala, itu bukan buat menyinggung, bukan buat menghina, mengejek, tapi itu cuma sekedar bercanda. Jadi bagi kalian yang sebelumnya aku pernah nyakitin perasaan kalian, aku pernah ngomong yang gak sesuai sama yang apa di dalam hati kalian, aku lillahi ta'ala minta maafnya. Mudah-mudahan semuanya bisa ridho, dan insya Allah semenjak aku belajar karakter building ya, dari kemarin itu aku mulai menata diri sendiri. Dan jujur aku punya sesuatu hal yang aku gak enak sama Bang Rizky, sesuatu hal yang dari passion awal aku, dari kesan pertama aku tuh udah punya hal yang gak enak sama dia itu. Tapi mulai dari aku belajar karakter building, bagaimana aku mengambil satu pelajaran dari apa yang pernah aku baca, dan itu belum lama, baru kemarin aku baca di internet itu ya, bahwa apabila kita membenci seseorang, maka kita akan menjadi lebih buruk dari apa yang ada di diri orang yang kita benci. Maka dari itu, mulai hari ini, kenapa tadi aku tadi satu tips sama Bang Rizky ya, aku bilang kayak ini, kita harus profesional, kerja dalam tim, permasalahan individu itu coba dilebur. Aku bilang kayak gitu. Karena apa? Aku mulai menata hati, menata diri untuk lebih memperbaiki sikapku, pertama karakterku, dan tolong kerjasamanya. Kalau misalnya aku ngomong yang gak sesuai, tegur aja langsung, gak apa-apa. Kayak Hanif, aku suka lihat dia tuh tegur aku langsung, walaupun caranya itu agak gimana gitu. Seperti itu. Ya, makanya aku minta maaf sama Bang Rizky. Aku mungkin mengkritik Bang Rizky itu bukan dari segi apapun, tapi tolong Bang Rizky, Adi punya salah satu mungkin saran, bisa kalau misalnya menerima ya dijalanin, kalau nggak menerima ya mungkin ini cuma sekedar masukan aja. Coba lebih menghargai kinerja orang lain. Jangan menganggap bahwasannya kita itu adalah di atas segala-galanya, kita yang bisa melakukan segala-galanya. Maka dari itu aku minta maaf sama Bang Rizky sebelumnya kalau aku punya masalah sama Bang Rizky, dan hari ini aku jujur aku sangat kecewa, sangat nggak suka kalau seandainya Bang Rizky itu terlalu menjengkali kemampuan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membanggakan, oke lah kalau sesuatu hal yang Anda miliki itu ya memang punya Anda, tapi setidaknya tuh kita harus mengerti keadaan di mana forum kita ini sebagai apa. Tolong jangan mengubah segala sesuatu yang menjadi kepemilikan dari diri kita. Mungkin itu, kalau seandainya mau diterima ya monggo, kalau enggak ya wis. Meeting Kusnas atau Torino? Ya. Kita biasakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tolong koreksinya kalau ada salah. Dan aku minta maaf sebelumnya. Assalamualaikum. Jadi. Tolonglah. Dipodang kameranya begitu. Oke, silakan. Kenapa ribut aja? Siapa? Sebenarnya minta maaf ya bagi yang nanti saya sebut namanya tersinggung dan sakit hati dengan kata-kata saya. Oke bro. Saya di sini bukan pengen merasa sok tua, sok hebat,
sok punya segalanya, sok tahu, dan sok dewasa. Saya memang paling tua di sini, saya akui. Tapi tolong hargai saya juga sebagai minoritas di sini. Saya tahu saya di sini ya. Gimana ya? Baru sekali saya di komen cara bergaul, cara belajar, dan cara berbicara dengan orang lebih tua bagaimana. Saya tidak apa, bukannya gimana ya. Saya kalau dengan orang lebih tua tuh punya etika, attitude dan cara ngomong. Kita ada belajar karakter building kan. Cobalah berubah. Pergaulan, saya gini sama teman cewek. Siapa aja, saya nggak pernah niat untuk menyentuh atau menggrepek cewek tersebut. Saya cuma ingin mengajak dia supaya benar-benar jadi adik saya. Saya punya adik cewek. Kalau saya nggak ingin menjaga, sumpah demi Allah, di Bandung kalian mati-mati lah. Nggak peduli saya apa yang terjadi pada kalian. Saya emosi bisa aja, tapi saya selalu nahan dengan kata-kata cemooh kalian. Sampai saya pernah usir dari rumah. Paling menyakitkan dalam hati saya, tahu ya? Ya, ada orang yang mengusir saya di rumah. Saya nggak tahu apa tiba-tiba diusir. Pergilah bang di rumah ini. Kau datang cuma buat ribut aja. Tanya orangnya, aku ketawa nak. Yang ketawa ini sama siapa? Sarial. Ini boy. Yang kena usir aku. Anak kecil berani ngusir aku. Aku kalau cowok dah aku hantam anak tuh. Karena dia cewek, aku berani menghargai dia sebagai cewek. Panas. Nggak ada aku respect sekalipun sama Ade dari kemarin. Karena itu, saya tersakiti. Bukan saya pengen diapain, bisa nyusun abang-abang, nggak perlu sama saya. Yang penting hargai saya di sini. Bilang apa yang kalian nggak suka. Ade bilang saya menyombongkan. Apa yang pernah saya sombongkan sama Ade? Tolong tunjukkan. Tolong. Saya sama ya, tunggu. Saya sama Yani sudah clear. Saya sudah maafkan dia karena saya merangkul cewek dikiranya saya untuk menjaga attitude di dunia melayu. Oke. Saya tidak akan pernah menyentuh perempuan di sini sekalipun. Saya tidak akan pernah dekat cewek di sini. Oke. Tapi kalau di luar, jika saya bertemu dengan kawan saya, jangan harap kalian bisa berkomen dengan saya. Di luar sana banyak kawan saya. Bukan mau sombong saya dengan banyak kawan ya. Di luar saya sudah banyak dapat pelajaran. Mulai dari cara menghargai teman, senior, adik kelas, saya tahu. Saya di Malaysia bagian humas, hubungan masyarakat. Ya saya sudah banyak link di sana. Baru sekali ini saya dikomen macam itu, tahu kan? Saya tidak suka juga dengan orang-orang pintar, Wahyudi. Nggak suka. Kalau pintar tuh jangan klik. Bagi-bagi dengan orang. Bukan apa-apa yuk. Kau kalau bertanya sama aku mungkin nggak aku jawab sekali lagi yuk. Kalau cuma pandai sendiri nggak usah. Pengen pintar sendiri. Di sini kita bukan jatuhin orang lain. Masuk sama-sama, keluar sama-sama. Yang nggak pandai tolonglah. Kayak Rika Vera itu, Rika Vera, Alfi itu merasa kreatif kan, tahu nggak kalian? Kalian duduk di sana, Lina, Ahmad, Bogi, Intan, siapa lagi di ujung sana semua itu? Merasa nggak kalian orang itu terasingkan? Jangan duduk dekat-dekat terus. Cobalah bergabung, membaur tempat duduk, jangan yang pintar-pintar itu aja. Itu aja. Aku perhatikan, bukan yang pengen sok tua ya, tapi orang tuh tanpa orang tuh ngomong aku tahu perasaan orang tuh. Alfi itu punya merasa itu bukan teman aku. Pernah ngomong itu sama aku. Cobalah pikir rasional. Kalian udah kuliah tapi sifat kalian jujur kayak anak kecil. Mau dibilang dewasa tapi pergaulan kalian tipis sekali. Bagus, nggak usah kuliah kalau tipis sekali pergaulan. Jujur aku lebih care sama orang yang udah keluar dari lokal ini. Asep, sopan santun sama aku hargai. Sama kayak Ocu. Nggak pernah sekalipun manggil aku kau. Di kau tak pernah. Abang terus sama aku.
Aku hargai dia sampai aku iri sama kau karena kau udah rajin sholat gini, sopan menghargai dengan orang lain. Coba contoh Cung apa? Aku tahu kalian preman sini, ada yang keras ada yang mantan preman ada. Hargailah orang. Aku jujur ya, aku nahan emosi karena aku pernah hampir bunuh orang di Malaysia, tahu kalian? Nahan emosi aku. Jangan sampai aku emosi, kalian kena akibatnya. Aku nggak pernah sekali-sekali diinjak adik kelas kecuali tahun ini. Nggak ada penghargaan untuk aku sekalipun, tapi aku nggak pernah minta untuk dihargai. Aku cuma butuh ya respect lah, sama-sama lah berkontribusi di lokal ini. Jangan ini yang pintar, ini yang bodoh, merasa teracuh kan. Makanya aku nggak mau duduk dekat Ahmad, mau dekat ini siapa aja, nggak mau duduk dekat Rizal terus. Aku gabung sama orang itu karena aku ngerasain apa yang orang itu rasain. Ibu naik ke sana. Kalau nggak aku, itu orang tuh diam aja kan. Tapi orang tuh nyimpan sakit hati sebenarnya. Orang tuh nggak pernah diungkapin karena orang tuh jaga perasaan kalian. Tapi kalian jaga perasaan orang tuh nggak. Hargai perasaan orang, woi. Nanti dibilang pula aku sok dewasa di sini kan nggak enak. Dibilang pula aku yang sini sok ngatur kalian, enggak. Aku di sini nggak ada apa-apa. Tapi tanpa kalian tahu, dosen-dosen tuh sampai minta ngasih amanat sama aku untuk jaga kalian. Tapi kalian sendiri nggak ada hargai aku, ngapain aku jaga kalian? Aku nggak mau sombongkan apa yang aku punya, enggak. iPhone ini aku beli sendiri tanpa orang tua, tau kalian? Nggak ada aku minta duit orang tua aku. Ini duit aku sendiri. Dengar tuh, aku nggak pernah banggain nama kalian. Ini dari uang siapa, nggak ada. Motor tuh duit aku tanding. Kalau mau tahu kalian dari mana barang-barang aku semua, nggak ada pakai duit orang tua. Jadi aku nggak pernah mau nyombongkan sesuatu. Aku di uang jajan aku juga berjaka. Makanya aku ngerti. Dan tolong, kalau pernah janji sama orang, mau janji sama dosen, mau kesini, mau janji sama ini, tolonglah tepat waktu. Hargai dosen tuh datang jauh-jauh. Jangan jam segini datang jam segini. Kasian ibu tuh, aku tahu cerita dari Pizza. Tiba-tiba ibu dari istana kan, kalian baru jemput. Coba lah weh, di mana perasaan kalian tuh sama ibu tuh. Tambah lagi Bogi pernah chat si Khalid di grup, ya kan Bo? Lid, kami mau ke rumahmu, tunggu ya. Yo Jang, kata Khalid. Aku bukan apa-apa. Khalid yakin. Lid ada bilang kayak ya? Ada. Orang tuh pasti udah nunggu. Gimana perasaan orang tua tuh? Aku lagi yang janji dari kemarin, yuk kita ke rumahku yuk, ayo. Tahu nggak kalian bapak aku udah nyiapin sesuatu? Tiba-tiba pas H-1 langsung nggak ada satu pun. Cobalah hargai orang, coba tepati janji, jangan banyak cerita. Makanya aku nggak suka kalau kalian kesini, bagus nggak usah ngomong, langsung laksanain aja. Daripada cuma pandai ngomong nggak pandai ngelakuin, nggak usah. Kalau kalian sakit hati bilang aja sama aku, nggak apa-apa. Nah, Ya, sebelumnya saya menanggapi dulu ya. Sebelumnya dikarenakan ada kepentingan Rizky dulu. Maaf sebelumnya. Ini kita bukan bicara mengenai tidak sopan ataupun tidak menghormati ya dia. Ini dulu. Anda bilang tadi barusan katanya kalau tepat janji itu ditepati. Kau tahu ya? Makanya aku bilang ke kamu, jangan sangkut pautkan status KM. Aku bukan masalah memonitor aku, bukan. Jadi di sinilah ketika kamu bilang tepat janji, aku pada saat itu orang yang disakiti ketika kamu ngomong demikian. Kenapa kayak gitu? Kesibukan pasti aku ada kesibukan Ki. Tanya Yandi, kayak mana sebenarnya kesibukan di rumahku? Aku sempatkan segala macam itu cuma untuk membahagiakan dosen. Kalau bicara itu, jujur, tanya sama Yandi, buat apa aku bohong? Uang gak ada sampai kemis aku sama kakak aku, cuma untuk beli minyak. Asal kalian tahu juga, aku pergi bukan bawa duit banyak, enggak.
tapi bagaimana menjaga perasaan dosen. Itu loh. Dan itu yang perlu kalian tahu. Dan juga jangan pernah beranggapan kita tuh menilai itu pada satu sisi saja gitu. Barusan nggak apa-apa, penilaian kita yang bisa menilai diri kita tuh orang lain. Tapi itu saya tekankan. Masalah kekolip. Bagaimana aku mengkoordinasikan bapaknya Lisa, nelpon ada dosen di situ, saksinya mereka semua, iya kan? Ya. Bisa dan 2. Ya. Ini belum ada deal untuk mengatakan ke kolip bahwasanya kami mau ke sana, belum. Tapi bagaimana kami itu pengen, itu loh. Perlu direncanakan dulu koordinasi. Ternyata bapaknya Lisa mobilnya dipakai untuk mengantar Dedak pada saat itu. Oke, nggak bisa. Terus mengenai kendaraan. Dan satu, aku tidak menyalahkan untuk yang ngekos maupun tidak ngekos. Memang semuanya itu terrealisasi itu adanya modal, ya, uang di situ. Kalau misalkan segala sesuatu kita mengandalkan uang kas, nggak akan bisa terlaksana. Aku nggak bisa menekankan kepada contoh untuk yang ngekos ya. Pada saat itu kita harus ke rumah kolip, mau nggak mau. Diktator pada saat itu kedudukan saya di situ ya, diktator. Tapi bagaimana itulah status KM tadi. Jadi nanti Rizky berpendapat katanya Bogi yang memulai awal bahwa saya janji, otomatis saya yang kena pada saat itu. Bogi yang buat janji, dia mengingkari ya. Masalah kayak gini loh, contoh untuk yang sakit kayak si Sinta, kalau misalkan terjangkau, kenapa enggak kayak gitu loh. Keluarga, ini keluarga bukan teman lagi itu loh ya. Untuk kayak Sinta langsung pergi, kami ke rumah bidan langsung ke situ, ke rumah sakit langsung ke rumah sakit karena terjangkau. Dan kawan-kawan pun pada saat itu kalau misalkan yang tidak mau sudah bisa dinilai sosialnya ada atau tidak. Tapi mengenai ke rumah kolip pada saat itu, dan aku pun berjanji, kemudian saya minta maaf tanya sama kolip, jangan lihat ya, aku minta maaf sama kamu kan atas nama teman-teman tidak bisa hadir, tapi kami hanya bisa mendoakan. Setiap hari aku chatting sama kolip. Tapi setidaknya moral itu yang tidak bisa dihilangkan dari kekeluargaan kita itu. Kalau masalah berbicara tentang ingkar janji, itu untuk ingkar janji. Kemudian mengenai ingin dihormati, disegani, ingat, memang posisi Rizky di sini adalah abang kita. Gini, tadi kamu bilang kayak gini, yang manggil kau, kamu, segala macam. Tadi sebelumnya aku mengutip kata-kata kamu, saya nggak perlu dipanggil abang, ya. Saya garis bawahi kata itu, nggak perlu dipanggil abang, ya. Tapi terakhir kamu bilang gini, Nggak perlu, nggak minta. iya nggak minta. Tapi Dengar dulu. contohnya adalah Ocu. Ocu katanya manggil abang sampai salut. Jadi di situ tuh kami serba salah. Kalau misalkan gini loh, kami bersalah mengenai panggilan itu menjadi tidak akrab, oke, bicarakan ya. Bahwasanya kita kompak memanggil yang lebih tua itu adalah abang ya. Sebabnya gini loh, berdasar suku masing-masing, kayak Jawa bisa dibilang keras, apa pandangan masing-masing kan mengenai itu semua. Oke lah ya, kalau misalkan itu persepsi masing-masing. Kemudian Rizky tadi bilang juga mengenai sikap kita semua ya, yang duduk di sebelah sana aja, yang duduk sebelah sini aja. Sekarang kayak gini, aku mau tanya dulu. Yang datangnya awal, kalau misalkan kita di bangku perkuliahan itu kan bebas memilih kursi di mana saja. Alasan pertama itu, ya, bebas. Ketika orang yang datangnya lebih dulu, dia berhak memilih dimanapun. Itu pendapat pertama, ya, pendapat pertama. Kemudian, gini loh, aku ya gimana ya, merasa duduk di sana terus, duduk di sini terus. Enggak juga, aku kadang rolling kok, rolling. Enggak di situ aja. Dosen menjelaskan di situ aja ataupun apa. Dan ibu tadi pun bilang, tadi kalau nggak salah Yudi bilang kayak gini, ketika saya selalu bertanya, ada di belakang saya teman saya sendiri yang mencemooh saya ataupun merasa ada menggerutu, tidak suka. Ya, di situ saya tidak menyebutkan, tetapi tidak satu orang saja, itu saja. Sebutkanlah, tapi Ya. tadi perjanjian kita sebutkan. Oke, Yud, sekarang kamu sering berulang kali berbicara dengan Pasti dosen aku. seperti itu. Kita bertanya, pasti ada yang menggerutu. Ungkapkan aja. Di sinilah tujuan kita
berbicara. Oke. Sebenarnya aku kalau seandainya aku kayak gitu, aku tuh nggak mau nengok orangnya, nggak aku tengok orangnya, tapi aku cuma dengar aja. Aku berfokus, aku nggak tahu siapa kan, pokoknya yang di belakang aku entah, pokoknya terdengar suaranya. Nah, aku cuma aku aja. kalau seandainya aku sakit hati, aku nggak bakal ku tengok orangnya, aku gini aja, diem aja, tengok aja dosennya siapa yang bikin sakit hati aku itu, nggak bakalan kau padan, nggak bakalan aku ungkap itu kalau tipe aku. Terus tadi aku mau ngomong ya, bentar ya. Untuk Abang Rizky, maaf kalau seandainya aku ngomong nama gitu ya kan. Maaf. Dan alasan aku kenapa aku milih di sini aja, karena itu aku orang itu nggak pedean. Satu, aku nggak terlalu bisa bergaul sama teman-teman ini, karena aku entah kenapa sifatku memang kayak gitu. Tapi aku tuh sifatku itu sebenarnya kalau seandainya kita berteman ya teman ya biasa aja gitu, nggak apa-apa. Aku memang suka kalau seandainya aku udah suka sama satu ya aku satu aja gitu, aku nggak mau pilih-pilih lain gitu. Seandainya satu tempat, situ tempat aku suka ya aku di situ aja gitu. Kalau seandainya aku mau pindah kayaknya nanti ada sesuatu yang aneh yang ganjel sama aku gitu. Aku nggak bisa Deg-degan aku. nggak bisa Emosi juga. nggak bisa kemana-mana gitu. Aku ya situ-situ aja. Tapi kalau seandainya tadi ditempati tempat orang lain menempati itu, mungkin aku bisa pindah. Tapi itu rasa aku nggak nyaman gitu. Kalau seandainya aku nggak nyaman, pasti aku nggak bisa belajar. Kalau masalah aku pintar, aku tuh merasa nggak pintar. Aku itu merasa yang di sini pintar itu Fiza, Intan, dan teman-teman ini semua pintar. Dari situlah aku bermotivasiku sendiri, aku harus bisa dan aku harus mandiri, aku nggak boleh nyontek, aku harus gini. Dari situlah aku membangun motivasi diriku tuh untuk sendiri. Dan kadang-kadang aku bisa bertanya sama teman-teman kalau seandainya aku nggak tahu. Sebenarnya aku pun minta maaf kalau seandainya aku bilang abang nama gitu ya kan. Aku pun sadar kan kami itu lebih muda, nggak apa-apa. Aku hanya ngomong itu aja. Oke, terima kasih. Soal nggak mau berbagi. Hah? Soal nggak mau berbagi dengan teman gimana tuh? Soal yang nggak mau berbagi. Pribadi sendiri bang. Aku gini tipenya bang ya. Kalau masalah ujian, aku dari awal sampai udah ditanamkan sama mama aku. Kamu kalau ujian kerjakan sendiri dan hasilnya buatmu sendiri, katanya kayak gitu. Karena itu di dunia pendidikan itu bang, kita tuh saingan gitu kan, saingan tapi secara sehat, bukan misalnya aku bisa gitu kan, aku seenak aja ngasih gini. Mama aku tuh marah, jadi benteng aku tuh udah ada di mama aku. Kalau mama aku bilang itu nggak boleh, nggak bakal aku lakukan bang. Itu satu. Kalau kalau masalah itu kalau ujian yang lain saya tugas gitu, aku sadar ya bang, aku tuh nggak terlalu pintar. Aku cuma mau aja, nggak pintar, tapi aku mau belajar. Aku nanya ke sana, nanya ke sini. Tapi kadang-kadang aku kan dapat cemoohan juga, dan nggak apa-apa. Aku nggak tengok orangnya, biarkan aja. Tapi nanti aku maafkan dianya, biar nggak apa-apa lah. Mungkin aku memang kayak gitu. Terus tapi aku kan pengen tahu, jadi aku harus nanya gitu. Walaupun aku dicemooh, tetap aku harus nanya. Itu satu. Ya yang tadi yang udah aku bilang itu, bentengku adalah mamaku. Kalau mamaku udah bilang kayak gitu, aku nggak bakalan mau melakukan itu. Tapi kalau seandainya mamaku bilang aku nggak boleh sholat, baru aku lawan dianya kayak gitu. Tipeku kayak gitu bang. Betul. Tapi jujur aja, aku dengar dari kawanmu sendiri, kau pernah bilang aku nggak akan pernah ngasih tahu apa yang aku tahu kepada orang lain, karena aku nggak mau, apalagi dalam saingan satu lingkup. Maksudnya gimana itu? Kenapa punya motivasi yang seburuk itu kau? Bagi aku itu menjijikkan. Jujur aja menjijikkan bagi aku. Terima kasih atas komennya bang ya. Kita hidup itu kan nggak tahu itu sesuatu yang akan saya mungkin akan saya rubah, dan mungkin pun nggak bisa, karena saya itu harus berubahnya itu harus pelan-pelan gitu. Kayak mana ya? Mungkin akan itu kan, kata-kata akan itu akan saya usahakan gitu. Saya memberitahu apa yang saya tahu. Tapi itu bang nggak, kalau saya sendiri ya, saya itu nggak mau secara detail. Seandainya dia menanya sama saya gitu kan, apa ini? Intinya ini, kamu cari sendiri ininya. Kayak gitu. Dia bilang kayak gini kan, apa ini